Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Turseno, STMT. Saya merupakan dosen tetap Program Studi Teknik Industri Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Warehouse dan Logistik. Kebetulan untuk sesi saat ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan pertama yang berjudul Sistem Logistik dan Gudang dalam Rantai Pasok. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Mata kuliah ini tentunya sudah dilengkapi dengan RPS. Jadi mata kuliah ini, Sistem Warehouse dan Logistik, merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS dan dibebankan pada mahasiswa semester 6 dengan kode mata kuliah TID 36. Mata kuliah yang menjadi persyaratan atau prasyarat adalah mahasiswa yang telah lulus pada mata kuliah Perencanaan Pengendalian Produksi dan mata kuliah Sistem Produksi. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini saya menerapkan dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau biasa disebut dengan metode DIA. Delivery merupakan bagaimana cara saya dalam menyampaikan materi pembelajaran agar dapat dipahami oleh mahasiswa. Interaction merupakan interaksi antara saya dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran agar capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat tercapai. Sedangkan assessment merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa dengan tujuan mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa itu sendiri, dan saya lakukan semuanya secara objektif. Dalam capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa itu mampu mengelola aktivitas warehouse dan logistik, memperlancar aktivitas, mengurangi kerugian akibat produk rusak dan berlebih selama penyimpanan, mencegah terjadinya shortage atau kekurangan dan keterlambatan pengiriman atau delay. Pembahasan utama pada mata kuliah Sistem Warehouse dan Logistik ini terdiri dari 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama adalah konsep sistem logistik dan warehouse, implementasi teknologi 4.0 dalam pengelolaan logistik dan warehouse, serta penyelesaian studi kasus dalam lingkup logistik dan warehouse. Dari ketiga topik utama pembahasan tadi, saya menjabarkan ke dalam 14 bahan kajian, yaitu pertemuan pertama terkait tentang pengantar logistik, pertemuan kedua terkait tentang desain jaringan logistik, selanjutnya procurement, material handling, warehouse management, 5S yang di dalamnya mempelajari layout system dan FIFO system, order processing, inventory management, packaging, transportation, green logistik, reverse logistik, halal logistik, dan terakhir adalah logistik 4.0. Kesemuanya berjumlah 14 bahan kajian.
dan akan diselesaikan selama 1 semester ini. Sistem pembelajaran dalam proses penyusunan penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa, saya menggunakan beberapa referensi. Referensi yang saya gunakan dalam proses pengajaran ini yaitu berupa buku sebagai referensi utama dan jurnal-jurnal publikasi ilmiah sebagai referensi pendukung. Buku yang saya gunakan sebagai referensi utama antara lain adalah buku tulisan oleh Sunil Chopra dan Peter Mendel yang berjudul Supply Chain Management Strategy Planning and Operation, second edition dari Prentice Hall 2004. Lalu saya juga menggunakan buku dengan penulis Inyoman Pujawan dengan judul Supply Chain Management yang diterbitkan oleh Gunawidya 2005. Selain itu juga saya menggunakan Supply Chain Management Process, Partnership and Performance third edition dari Hartley Press Inc. 2008 yang ditulis oleh Douglas M. Lambert ya. Dan terakhir adalah konsep manajemen supply chain yang lebih lengkapnya adalah strategi mengelola manajemen rantai pasok bagi perusahaan modern di Indonesia yang diterbitkan oleh Grasindo Jakarta tahun 2002. Buku ini ditulis oleh Indrajit Eko dan R. Joko Pranoto. Sistem pembelajaran selanjutnya yaitu interaction atau interaksi. Dalam proses interaksi yang saya gunakan mengacu pada student centered learning dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek dalam pembelajaran sehingga mampu mengembangkan minat mahasiswa untuk lebih aktif dan kreatif di dalam proses pembelajaran. Umumnya, saya akan memberikan pertanyaan di sela-sela saya menyampaikan materi atau dalam bentuk bedah kasus yang terjadi di sekitar lingkup mahasiswa dan dipresentasikan di depan kelas pada saat perkuliahan berlangsung. Sistem pembelajaran selanjutnya yaitu assessment yang bertujuan mengukur kemampuan mahasiswa. Proses assessment yang saya lakukan adalah dengan memberikan tugas individual ataupun kuis di setiap akhir perkuliahan. Hal tersebut saya lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa mampu memahami materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan hari itu. Berikut ini saya akan sampaikan salah satu contoh proses kegiatan belajar dan mengajar pada mata kuliah Sistem Warehouse dan Logistik yang dilakukan secara tatap muka di kampus. Modul yang akan dibahas yaitu materi pertemuan modul pertama atau ke-1 dengan judul Logistik dan Sistem Warehouse pada rantai pasok. Selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, hari ini adalah hari pertemuan kita yang pertama dan selamat datang di perkuliahan Logistik dan Warehouse, Manajemen Logistik dan Warehouse. Perkenalkan, nama saya Andi Turseno yang nanti akan menjadi pengampu dari mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Baik, sebelum saya memulai perkuliahan, ada baiknya saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran dalam 1 semester agar kalian semua bisa menyiapkan apa aja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya. Untuk
sesi pertemuan pertama kita akan mempelajari terkait tentang pengantar logistik, ya, di mana di sini kalian akan mempelajari terkait tentang apa itu logistik, ya, dan apa itu hubungan logistik dengan rantai pasok dan seterusnya. Ya. Lalu dilanjutkan dengan desain jaringan logistik, di mana logistik itu nanti akan membuat semacam jaringan, ya, jadi ada rantai pasok, ada supplier, ada vendor, dan lain sebagainya, ya, serta channel-channel distribusi. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari terkait tentang procurement. Nah, di sini kalian akan mempelajari bagaimana menjadi seorang penyedia dari bahan baku di perusahaan nanti seperti apa. Ya. Jadi fungsi utama dari procurement adalah bagaimana kita bisa membuat atau mendatangkan suatu raw material yang akan kita gunakan untuk diproduksi. Ya. Nah, selanjutnya di pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang material handling. Nah, kenapa kok material handling ini penting masuk ke dalam pembahasan ini? Dikarenakan logistik itu lebih ke arah transportasi. Ya. Jadi dari transportasi itulah maka kita perlu suatu metode bagaimana kita akan mengolah perpindahan material dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah terkait tentang manajemen dari warehouse. Ya. Jadi nanti kita akan mempelajari bahwa logistik itu lebih banyak membahas terkait tentang persediaan, terus tempat di mana kita akan menyimpan barang, ya, dan semuanya kita akan tahu bahwa tempat penyimpanan barang itu adanya di gudang atau warehouse, ya. Dan tentunya warehouse itu harus kita kelola. Ya. Baik, selanjutnya adalah terkait tentang 5S, ya, tata letak, layout, dan sistem FIFO, ya, di mana di sini kalian akan menghandle atau mengolah perpindahan dari material atau juga terkait tentang tata kelola dari tata letak yang ada di dalam warehouse itu sendiri. Ya. Baik, terus selanjutnya adalah order processing. Ya, nanti di sini kalian akan mempelajari bagaimana cara kita untuk memproses suatu permintaan dari customer kita. Ya, mulai dari penjadwalan hingga nanti eksekusinya di bagian produksi. Selanjutnya adalah inventory management. Ya, di sini kita akan mengolah terkait tentang inventory yang ada di perusahaan kita, ya, stok, raw material, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya adalah terkait tentang packaging. Ya, packaging ini adalah tempat untuk menampung bahan baku atau raw material kita. Ya, lalu ada transportasi. Ya, terus dan terakhir ada dua topik yang baru dari semester lalu, yaitu kita membahas terkait tentang green logistik, ya, serta reverse logistik. Green logistik itu adalah suatu metode baru, ya, di mana kita berharap bahwa di dalam proses logistik itu harus istilahnya bersifat ramah lingkungan, ya, baik itu alat transportasinya maupun raw material yang akan kita pakai. Sementara reverse logistik adalah bagaimana cara kita mengolah agar sistem logistik yang ada di tempat kita itu apabila ada yang dikembalikan, nah kita bisa mengolah cara pengembalian itu dengan baik dan benar. Baik, ini adalah beberapa bahan yang akan kita pelajari selama satu semester ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi pertama kita, ya, di mana materi pertama kita adalah terkait tentang sistem logistik dan warehouse di dalam rantai pasok. Ya, ini adalah pengenalan dari logistik itu sendiri. Ya. Apa itu logistik? Ya, jadi logistik itu adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran yang efisien dan efektif dari barang atau jasa informasi terkait mulai dari titik asal sampai dengan titik penggunaan. Ya. Nah,
untuk ini ya, saya mengambil dari istilahnya, referensinya adalah dari Council of Logistic Management. Sebetulnya kata logistik itu berasal dari bahasa Prancis, di mana logistik itu berarti adalah mendukung dari data. Jadi istilah logistik ini sebetulnya di masa lampau itu populer digunakan untuk kebutuhan support dari militer ya, pada saat itu Perang Dunia Kedua. Ya, jadi logistik ini asal usulnya adalah seperti itu. Dan di sini kita melihat bahwa logistik itu ternyata sudah berevolusi ya, mulai dari tahun 1950-an, 60-an ya, sampai hari ini 2025 ya. Tapi mulai dari 2000 kita sudah akan mengenal atau ada pengembangan dari logistik itu berubah menjadi supply chain management ya. Jadi kalau kalian lihat di sini bahwa di tahap awal dari logistik itu hanya fokus di demand forecasting, ya, requirement planning, production planning, manufacturing dan lain sebagainya. Di mana dari item ini itu di tahun 1980 mulai dikerucutkan menjadi 3 pokok bagian, yaitu terkait tentang manajemen material atau manajemen bahan baku, terus ada terkait tentang pergudangan, material handling, packaging, dan yang terakhir adalah physical distribution, ya, di mana physical distribution ini yaitu bagaimana cara kita itu memindahkan atau mentransformasikan suatu bahan baku, entah bahan baku atau bahkan produk dari satu tempat ke tempat lain, ya tentunya dengan sifatnya efektif dan efisien. Lalu pada tahun 1990 semuanya ini akhirnya berubah nama menjadi logistik, ya, jadi logistik. Namun di tahun 1990 kita sudah mengenal teknologi yang baru, ya, terkait tentang teknologi informasi, ya, marketingnya juga sudah mulai berkembang, serta juga ada strategi perencanaan atau strategic planning. Nah, hasil penggabungan antara logistik dengan informasi, teknologi, marketing, strategic planning ini menghasilkan suatu sistem yang saat ini kita kenal yang dinamakan supply chain management. Jadi kalau yang dinamakan supply chain management itu artinya kita sudah mengolah, ya, mulai dari suppliernya, vendornya, transportasinya menuju ke tempat kita, sampai kita itu mengirimkan hasil produksi kita sampai ke tangan si user atau pelanggan kita, ya. Dimana itu semua nanti core bisnisnya kita akan memakai ini, ya. Nah, itu kurang lebih evolusi terkait tentang logistik, ya. Nah, di sini kita akan melihat ciri-ciri dari logistik itu sendiri, ya. Apa sih yang disebut sebagai logistik itu, ciri-ciri seperti apa, ya. Dimana logistik itu harus ada yang namanya aliran barang dan informasi, ya. Jadi suatu barang itu nggak akan mungkin bergerak apabila tidak diikuti oleh aliran informasi, atau bahkan mungkin aliran informasinya dulu nyampe baru barang itu mengikuti aliran informasi tersebut. Nah, terus ada unsur gudang, transportasi dan persediaan dan sebagainya, ya. Oke, di sini kita melihat bahwa ternyata logistik itu sendiri itu mempunyai suatu unsur-unsur, ya, di mana unsur-unsur tersebut kita golongkan menjadi 3 item, ya. Di sini ada transportasi, ada gudang, ada persediaan, ya. Nah, dari sini ini adalah unsur-unsur logistik yang utama, ya, unsur-unsur utama dari logistik. Jadi kalau kita mempelajari logistik, tentunya kita tidak akan terlepas dari masalah transportasi, pengelolaan gudang, dan terakhir adalah pengelolaan dari persediaan atau inventory itu sendiri, ya. Ini adalah unsur-unsur dari logistik. Nah, sementara kegiatan logistik itu apa aja, ya. Nah, ini kurang lebih
mencakup seluruh kegiatan dari logistik. Tetap yang utama dalam transportasi, ya ada penyimpanan, pengemasan, penanganan, pemenuhan pesanan, ya ada peramalan, suku cadang, dan lain sebagainya sampai dengan barang tersebut diterima oleh user kita atau customer kita. Ya, nah ini kurang lebih fungsi logistik adalah seperti ini. Jadi ada hubungan antara pengolahan pesanan dan layanan pelanggan, jaringan fasilitas, persediaan transportasi dengan gudang. Ini saling keterkaitan. Ya, ini saling keterkaitan. Nah, di luar ini ya, ternyata ada juga supporting system, yaitu fungsi-fungsi yang lainnya seperti adanya pembelian, perencanaan produksi, peramalan, pentarifan, ya kita membuat suatu tarif, ya terus bahkan in reverse logistik, ya barang kembalian atau barang return, dan ini adalah sisa atau scrap atau sampah, mana suatu logistik biasanya juga akan menimbulkan dampak, ya, ada barang-barang tertentu yang reject atau sisa packaging itu yang akan menghasilkan sisa scrap maupun sampah, ya. Oke, pada saat kita mengelola suatu logistik, ya kita biasanya itu menemukan suatu istilah yang tersebut sebagai 7 rights atau sasaran logistik. Nah, di sini ada 7 inilah kalau misalnya kita berkecimpung di logistik, 7 item ini harus kita penuhi. Nah, kalau ini berhasil kita penuhi, berarti tujuan dari logistik kita itu sudah berhasil. Ya, yang pertama adalah produk yang tepat. Ya, jadi kalau kita ngirim barang ke customer kita, harus dipastikan bahwa produk itu sesuai dengan apa yang diminta. Ya, jumlah yang tepat atau yang sesuai juga sama. Ya, jangan sampai kita ngirim barang, ternyata pas diterima, wah ini kurang atau ini kelebihan. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti ini. Ya. Juga kualitas yang baik, harga yang sesuai, tempat atau tujuan pengiriman yang sesuai, yang tepat, waktu yang tepat, serta informasi yang tepat. Ini semua merupakan sasaran kalau kita ingin berkecimpung di bidang logistik. Ya, ini terkenal dengan istilah 7 rights. Kalau di luar ini bagaimana Pak? Ya pokoknya sepanjang ini dipenuhi, ada hal yang tidak termaktub di sini, dibolehkan. Ya. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nanti kita bisa diskusikan. Ya, silakan. Tadi kan untuk 7 right itu kan salah satunya itu kan ada harga dan biaya yang sesuai ya Pak. Betul. Bagaimana cara agar harga dan biayanya itu sesuai? Kalau misalkan di bagian logistik itu ada tempat penyimpanan barang, yang mana kalau kita tahu kalau penyimpanan barang itu adalah suatu kerugian bagi suatu perusahaan. Betul. Baik, pertanyaan yang bagus. Ya. Nah, nanti akan kita pelajari bahwa gudang sebagai alat penyimpanan, ya, juga termasuk barang yang akan kita simpan. Itu apakah sifatnya itu merugikan atau tidak? Ya. Jadi ada kalanya bahwa kita memerlukan gudang. Tujuannya adalah agar supaya kita bisa mengantisipasi apabila terjadi sesuatu hal yang tidak ingin kita hendaki terkait tentang kelangkaan dari suatu barang. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan adanya barang atau gudang, ya, yang kita simpan, tentunya kita harus bisa menghitung. Ya, kita harus bisa menghitung apakah barang-barang yang kita pakai atau yang kita simpan itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Itu satu. Maka oleh sebab itu kita nanti akan belajar bagaimana cara merencanakan atau forecasting dari suatu produksi. Tentunya ini semua akan berdampak kepada purchasing, yaitu bagian pembelian atau di bawahnya procurement. Nah, balik
balik lagi terkait dengan pertanyaan tadi, gimana Pak kok masih ada gudang, masih ada barang, sementara harganya itu kita pengen apa istilahnya sesuai gitu ya, saya bilang. Nah, analoginya adalah seperti ini ya, jadi gudang atau barang kita gunakan bukan hanya sebagai sumber kos atau sumber biaya, tetapi harus kita jadikan sebagai suatu usaha atau suatu unit yang membantu untuk meminimalkan biaya itu tadi. Contohnya apa? Logikanya seperti apa? Seperti ini. Kalau seandainya mungkin nanti akan belajar namanya EOQ ya, Mas. Jadi kalau seandainya kita mendatangkan barang sedikit sesuai dengan kita pakai gitu ya. Nah, itu bisa kita hitung apakah biaya transportasinya itu udah sesuai belum, dibandingkan dengan kalau kita mendatangkan barang dengan kurun waktu tertentu. Saya dalam setahun kita mendatangkan mungkin 3 kali atau 4 kali ya. Nah, itu nanti akan kita hitung apakah biaya pengirimannya itu kalau digabungkan dengan biaya operasional seluruhnya itu mana yang lebih butuh. Tetapi kita belum akan nyampe perhitungan sampai ke sana. Tapi arah logikanya adalah nanti kita akan mempelajari bahwa gudang untuk saat ini itu bukan sebagai sumber biaya, tapi kita harus merubah mindset bahwa gudang itu harus menjadi sumber profit. Ya, nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu materi terkait tentang sistem logistik dan warehousing. Ya, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Kita akan mempelajari terkait tentang materi lanjutan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari para mahasiswa sekalian. Mohon maaf apabila ada suatu penyampaian yang kurang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, itulah video bagaimana saya mempresentasikan cara mengajar terkait tentang mata pelajaran dari logistik dan sistem warehouse pada rantai pasok. Seperti itulah salah satu cuplikan cara saya dalam melakukan pengajaran pada saat mengajar tatap muka di ruang perkuliahan. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, dan saya berharap semoga video ini bermanfaat, bukan hanya untuk tugas ini aja, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya positif demi suksesnya pembelajaran terutama di kampus Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa untuk sesi selanjutnya.